Nah, Assalamualaikum kita warahmatullahi rekam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imron? Alhamdulillah baik, Bu Mami. Lama tidak ketemu dengan Pak Imron. Katanya ada yang mau disampaikan. Monggo Pak, bagaimana? Iya, Bu Mami, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu ini tentang, ya biasalah masalah di sekolah ini tentang murid saya, Bu. Boleh, Bu ya? Ya, Jadi tentang muridnya Pak begini, Imron. Bu. Oke, monggo. Iya, betul. Jadi akhir-akhir ini ya, tepatnya pas bulan Agustus ini, apa intensi anak-anak yang tidak masuk sekolah itu atau bolos ya istilahnya karena tanpa izin tidak masuk. Ini banyak, Bu. Jadi banyak sekali siswa saya itu yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tanpa kan bukan karena sakit. Apalagi kan karena sekarang ini di masa-masa banyak kegiatan di luar ya, karnaval seperti itu, Bu. Eh, Kalau boleh saya garis bawahi, permasalahannya dari murid Pak Imron ini, banyaknya murid Pak Imron yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, nggih. Bolos dengan alasan kegiatan-kegiatan Agustus itu tadi ya Pak, karnaval dan lain-lainnya, nggih. Iya, Bu. Banyak yang bolos. Nah, dari percakapan kita ini nantinya apa yang ingin Pak Imron harapkan, Pak? Nggih. Eh, saya sebenarnya ingin mendapatkan semacam solusi, Bu, atau saya harus bagaimana sih agar supaya anak-anak saya ini atau siswa-siswa saya ini dapat hadir ke sekolah secara normal lagi. Artinya ya tidak masuk itu 1 kali atau 2 kali. Ini kan sering. Nah, solusinya dari permasalahan ini bagaimana? Ini yang ingin saya dapatkan atau ingin saya temukan dengan berdiskusi dengan Bu Mami seperti itu. Iya ya Pak. Tentunya Bapak ingin kondisi sekolah seperti semula, nggih, anak-anak normal kembali Nggih. hadir di sekolah, tidak banyak yang bolos seperti sekarang ini, nggih Pak. Nah, idealnya ya Pak, anak yang hadir di sekolah normalnya itu idealnya itu di angka 10. Nah, kira-kira sekarang ini di sekolahnya Bapak ada di angka berapa Pak untuk kehadiran anak-anak? Iya. Jadi kalau normal itu angka 10, sekarang ini sudah lumayan kritis, Bu. Mungkin di angka 5 lah, Bu ya. Karena banyak sekali kegiatan agustusan ini yang kemudian jadikan alasan untuk anak-anak bolos sekolah gitu, Bu. Iya, mungkin ini kesempatan ya buat anak-anak ya, alasan dibuat Sepertinya alasan ya begitu. Pak ya. Iya. Iya, eee, seperti yang dikatakan Pak Imron tadi, sekarang tentang kehadiran siswa ada di angka 5 ya. Angka 5. Kira-kira, Iya. eee, sampai angka berapa yang ingin ditingkatkan sama Pak Imron? Ya, pengennya sih normal lagi ke angka 10, tapi ya setidaknya di angka 8 itu sudah bagus. Iya ya. Jadi kalau Eee, normal lagi maksimal ya di bawahnya sedikit lah, enggak masalah, masih masih kategori normal di angka 8 menurut saya begitu, Bu Mami. oh iya begitu ya Pak ya. Kegiatan Agustusannya itu ya Pak, itu pagi apa sore ya Pak, sampai anak-anak itu dijadikan kesempatan untuk bolos sekolah? Mhm. Sebenarnya kan kalau startnya itu biasanya siang. Cuman kan kadang anak-anak memang ada yang ikut persiapan, masih apa, Hmm, rias atau buat apa. Kadang ada yang hanya sekedar ngantar kawannya atau apa.
Sejak pagi sudah bolos itu. Nah ini yang menjadi permasalahan kami. Apa mungkin karena memang motivasi belajar mereka yang kurang maksimal, menurun atau bagaimana, sehingga hanya alasan begitu wis nggak masuk sekolah. Apa mungkin seperti itu pikiran saya ini, Bu? Dengan alasan kegiatan-kegiatan tadi, anak-anak bolos sekolah. Nah, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan Pak Imron agar murid-murid Bapak tersebut bisa termotivasi untuk hadir di sekolah lagi, normal lagi? Kalau rencana saya sih, setelah melihat ini kan kegiatan Agustusan jelas tidak mungkin kita rubah kan, seperti itu, Bu. Ya rencana saya bagaimana anak termotivasi, artinya kegiatan di sekolah ini juga kita sesuaikan. Contohnya begini, kalau kebetulan ada kegiatan Agustusan atau karnaval lah kita sebut di dekat sekolah, maka Ya. anak-anak itu kita perbolehkan lah mungkin pulang lebih awal, atau justru kita wadai kalau yang mereka mau ikut silahkan. Rencananya seperti itu, Ibu. Tapi coba saya masih bingung, ini mungkin ada solusi lain atau bagaimana gitu. Kalau boleh saya tangkap dari penyampaian Pak Imron tadi, intinya ada kebijakan ya dari sekolah setidaknya, nggih, agar mereka Betul, tidak betul. bolos sekolah. Apakah ada kelonggaran untuk pulang lebih awal, nggih, Iya, atau semacam mungkin dispensasi untuk yang mengikuti kegiatan, betul. Mungkin itu rencananya, Bu. nggih, Pak. Eh, dari muridnya Pak Imron tadi, apakah yang bolos itu anaknya itu apakah yang memang aktif mengikuti kegiatan atau mereka yang tidak mendapatkan tugas dalam kegiatan Agustusan itu, Pak? Ada yang memang menjadi talent atau memang sedang kegiatan itu, ya dia bagian dari kegiatan itu. Ada yang hanya sekedar mengantarkan sebenarnya, Bu. Itu loh. Atau siapa karena memang di depan rumahnya sehingga dia harus malas tidak masuk ikuti kegiatan gitu, Bu. Maksudnya yang tidak masuk itu kadang juga tidak bertugas ya, Pak? Tidak ada Iya, kegiatan, nggih? iya betul, seperti Gitu, itu. nggih. Selain dari kebijakan sekolah, mungkin dari Pak Imron sendiri selaku gurunya, nggih, apa Hmm. yang akan Pak Imron lakukan, Pak? Nah, kalau saya yang jelas nanti kepada si anak ini saya akan memberikan motivasi tersendiri bahwa apapun kegiatan itu memberikan motivasi, Bu, ya. Sekolahnya adalah yang paling utama. Boleh kemudian izin tidak masuk tapi tetap menggunakan izin tidak tahu-tahu bolos. Mungkin seperti itu, Bu. Ini rencana saya. Cuman saya membutuhkan dukungan nih tentu dari orang tua itu sendiri. Kemudian dari rekan-rekan yang lain, terutama wali kelasnya, Bu. Gitu. Kebetulan kan saya guru BK-nya. Begitu, Bu Mami. Selain dari kebijakan sekolah tadi, Pak Imron juga akan berusaha untuk memberikan motivasi pada murid-murid Bapak, nggih. Dan tentunya Bapak dalam bekerja itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, nggih, Pak. Seperti yang Pak Betul. Imron tadi, siapa saja Pak yang bisa mendukung panjenengan agar bisa mengkondisikan sekolah kehadiran anak-anak menjadi normal kembali? Mungkin bisa Bapak sebutkan? Kalau yang internal sekolah tentu wali kelasnya. Kalau dari eksternal ini adalah orang tuanya nanti, Bu. Ini saya butuh dukungan dari dua elemen ini, dari internal sekolah yaitu wali kelasnya, kemudian dari eksternal ini adalah orang tuanya itu.
Iya. Kalau mungkin dari wali kelas nggih Pak, strategi apa nantinya yang akan dilakukan Pak Imron? Iya, saya akan langsung to the point ke beliau-beliau ini, minta tolong kepada wali kelas untuk rajin-rajin memantau kegiatan siswanya, memantau apakah anak ini masuk atau tidak. Ketika tidak masuk, maka langsung komunikasi dengan orang tuanya. Apakah benar anak ini tidak masuk, ada kegiatan apa, dan sebagainya. Artinya, saya akan kolaborasi nanti secara langsung itu. Mungkin seperti itu. Ya, dengan wali kelas nggih, jenengan Ya, berkolaborasi dengan wali kelas, nanti wali kelas memantau dan bisa melaporkan ke Pak Imron perkembangannya bagaimana. Kalau yang betul. eksternal tadi Pak, dengan wali murid atau dengan pihak orang tua, mungkin strategi apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau dengan orang tua, nanti yang bisa saya lakukan mungkin kita pakai teknik atau metode home visit mungkin Bu ya, kunjungan rumah. Ini kalau sudah sering ditelepon sama wali kelasnya tapi anaknya belum ada perubahan, mungkin saya harus home visit, datang langsung ke rumahnya untuk memastikan apa sebenarnya yang menjadi alasan si anak ini sering bolos. Mungkin begitu Bu. Kayaknya enak ya Bu ya. Oh ya, dengan berkunjung ke rumahnya nggih Pak, untuk Iya, mengetahui kondisi dan latar belakang apa penyebabnya gitu yang mungkin ya Pak, betul, yang real gitu. yang real ya. Ya, Seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan dengan berkolaborasi dengan wali kelas maupun dengan orang tua nggih. Kira-kira, kapan Pak Imron akan melakukannya Pak? nah ini Bu Mami, sebenarnya sih harus segera, segera mungkin. Cuman kita tahu pas Agustus begini kan kita juga banyak kegiatan. Jadi kalau saya ada waktu, kadang wali kelasnya yang tidak ada waktu. Tapi saya akan berusaha ini sesegera mungkin besok atau nanti segera saya hubungi, minimal via WA lah, atau saya telepon. Jadi besok bisa ada waktu ketemu dengan wali kelasnya, biar segera ada kepastian ini untuk tindak lanjut anak-anak ini biar tidak semakin banyak yang bolos. Mungkin seperti itu, Mami. Iya ya Pak. Jadi Bapak akan sesegera mungkin nggih bisa untuk menindaklanjuti agar tidak berlarut-larut nggih Pak, kehadiran siswa di sekolah, banyaknya ketidakhadiran siswa di sekolah nggih. Ya, mungkin Eee, seperti itu. iya, yang dapat saya tangkap tadi, untuk menyikapi banyaknya siswa yang bolos tidak hadir di sekolah tadi, Pak Imron, bisa dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Tadi juga ada Pak Imron menyampaikan akan menumbuhkan motivasi yang lebih kepada anak-anak dan juga tadi ada berkolaborasi baik dengan wali kelas maupun dengan pihak orang tua. Nah, kira-kira menurut Bapak dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, langkah mana Pak yang paling efektif kira-kira Pak? Hmm, saya pikir semuanya itu saling mendukung, Bu ya. Untuk efektivitasnya kalau kita jalankan semuanya maka akan lebih efektif. Karena kalau kita cuman dengan pihak sekolah, dengan wali kelas, tanpa dukungan orang tua kan juga sulit ini untuk memastikan itu. Nah, menurut saya akan melaksanakan eh, semuanya ini nanti bersama-sama biar biar hasilnya juga lebih maksimal. Mungkin seperti itu, Mami. Iya, jadi dari langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, rencana-rencana tadi itu saling keterkaitan ya Pak. Jadi kalau Iya, dilaksanakan semuanya akan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Eh, Bagaimana untuk tindak lanjut ke depannya Pak?
dalam hal memantau kehadiran anak-anak ini, Pak? Baik. Ini kan sudah kolaborasi, nanti rencana saya kan kolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua. Jika nanti sekalian kita akan cek betul dari wali kelasnya absensi di kelas. Jadi benar anak-anak ini benar-benar hadir. Kan orang kadang sudah izin orang tua, sudah berangkat, tapi nggak sampai di sekolah. Atau masuk sekolah, tapi nggak masuk di kelas. Nah, rencana saya itu tindak lanjutnya, saya akan memantau di absensi yang ada di kelasnya. Sehingga saya tahu betul, oh anak ini masuk sampai dengan selesai dalam 1 hari itu. Besoknya saya pantau lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti 1 minggu, 2 minggu ada perubahan, Bu. Yang lebih baik tentunya. Iya, rencana tindak lanjut yang bagus ya Pak ya. Jadi jenengan tadi bisa memantau dari absensi. Nah, absensi itu benar-benar untuk mengetahui kehadiran anak-anak tadi ya Pak. Di pembicaraan kita tadi dapat saya tangkap bahwa permasalahannya dari Pak Imron tadi, murid-murid Bapak itu dengan banyaknya kegiatan Agustusan ini, kehadirannya tidak normal, banyak yang bolos. Nah, Pak Imron tadi sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah atau cara-cara mulai dari kebijakan sekolah, motivasi, kolaborasi dengan wali kelas, baik internal maupun eksternal, eksternalnya dengan pihak orang tua. Nah, dengan yang akan dilakukan sesegera mungkin agar segera teratasi, dan juga dengan tindak lanjutnya Bapak akan memantau perkembangan rekap absen dari wali kelas ya Pak. Ya, mudah-mudahan dari rencana-rencana Bapak tadi dapat terrealisasi dan terlaksanakan dengan baik nggih Pak. Amin. Rencana seperti itu, Bu. Mungkin dari Pak Imron ada harapan lagi atau bagaimana Pak? Jadi dari pertemuan kita tadi dengan Ibu, saya sangat berterima kasih sekali. Saya sudah dapatkan kira-kira solusi yang paling tepat sesuai dengan apa yang tadi kita bahas. Berarti solusi-solusi tadi harus segera saya laksanakan, karena memang kalau berlarut-larut ini akan semakin banyak anak yang bolos, Bu. Jadi terima kasih sekali pertemuan ini sudah satu membangkitkan motivasi saya untuk segera melakukan action tidak lanjut kepada anak-anak saya yang sering bolos ini, Bu. Karena ini sudah gawat ini kalau terus-teruskan ini. Mungkin seperti itu, Bu Mami. Terima kasih sekali untuk hari ini. Ya, sama-sama Pak Imron. Mungkin kita bisa membahas yang lainnya lagi di lain kesempatan ya Pak Imron. Untuk pertemuan kali ini bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.